bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Talking News kali ini akan dipandu oleh Arsyad Hakim yang akan berbincang bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa. Seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News. Selamat datang Pak Supriyansa, sahabat kita semua, mantan aktivis, sekarang duduk di Komisi 3 DPR RI. Bagaimana kabar Pak Supriyansa? Alhamdulillah baik ini Pak Arsyad. Lama betul baru berjumpa dengan Pak Arsyad ini. Ya, ini berkaitan dengan tugas di Komisi 3. Belakangan ini publik dihebohkan ya, karena ada satu anggota DPR RI yang baru di Senayan, tapi tiba-tiba begitu melejit namanya karena sering statement pada saat ada rapat di Komisi 3. Apakah Pak Supri ini memang ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi speaker atau memang karena Pak Supri backgroundnya aktivis? Pada dasarnya Pak Arsyad, maaf kita buka dulu dia karena kita berjauhan, social distancingnya tidak masalah karena kita jauh. Saya di Komisi 3, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemilih saya di Sulawesi Selatan. 2, terutama masyarakat Sopeng yang banyak memberikan suara. Seperti kitanya bahwa anggota parlemen, ya mestinya memang harus banyak berbicara. Anggota parlemen ini kalau kita mencoba mendefinisikan parlemen, parle adalah bicara, men adalah manusia, ya kurang lebih manusia yang harus berbicara lah, kira-kira begitu. Saya dan beberapa anggota DPR dari Komisi 3 dan fraksi Golkar sama-sama haknya untuk bisa berbicara. Diberikan kewenangan untuk berbicara di setiap kita rapat bersama dengan mitra. Persoalan-persoalan bahwa sering mungkin kelihatan di TV atau di media bahwa saya sering mengeluarkan kalimat-kalimat, saya kan mengetahui betul bahwa kalau wartawan itu suka dengan kalimat-kalimat yang agak kritis gitu. Ya mungkin karena sering itu sehingga banyak yang di-cover oleh kawan-kawan wartawan. Persoalan saya disuruh menjadi speaker dari Golkar, kadang-kadang ada satu case kira-kira memang diwakili satu orang penanya dari satu fraksi, kadang-kadang pimpinan fraksi saya itu dan bersama dengan pimpinan di Komisi 3 dari Golkar, Pak Adis Kadir, kadang-kadang meminta saya memang untuk menjadi perwakilan dari fraksi Golkar. Begitulah kira-kira kenapa sering muncul. Kira-kira begitulah. Tetapi pada intinya tidak ada surat keputusan bahwa ini. Tinggal penguasaan kira-kira di setiap RDP kita harus menguasai apa yang di RDP kan, kira-kira begitu. Menjadi legislator Senayan yang vokal, Anda kan dari daerah. Ya. Mohon maaf ini tanda kutip. Sangat desa. Bukan lahir di kota, bukan konstelasi politik di nasional. Tentu jauh dari Anda. Tapi background aktivis itu pasti semua orang sudah tahu. Ya. Kira-kira ini strategi Anda sebagai orang baru yang harus lebih menonjol dibanding orang lama atau seperti apa? Atau memang karena Anda merasa bahwa inilah tugasnya sebagai legislator? Ya, yang terakhir itu sebagai tugasnya saya sebagai anggota DPR, mesti memang kita up to date, kita punya keilmuannya, pembahasannya. Setiap case sedapat mungkin kita harus memahami. Komisi 3 yang sangat berhubungan dengan hukum dan kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK, BNN, dan hukum HAM, ada lagi Komnas HAM. Kira-kira di antara mitra ini, saya harus banyak membaca. Sebagai orang baru, apakah awalnya Anda canggung apa tidak? Ya, awal mula itu, maaf, dulu dilantik saya hari ini, besoknya fit and proper test Kapolri, calon Kapolri. Satu penanya, satu fraksi. Ditentukanlah per fraksi siapa yang berbicara. Di Golkar ternyata tertulis Supriyansa. Padahal saya baru masuk 1 hari di DPR ini. Pengalaman pertama. Nah, pengalaman pertama lagi. Akhirnya ketika
sudah berbicara kawan yang pertama, saya yang kedua bicara, ya tentu sedikit ada rasa canggung karena kita baru mulai. Speaker yang ada di sana dengan speaker yang sering saya pakai di jalanan tentu berbeda, agak cempreng kalau di jalanan. Kalau di sana agak bagus, napasnya saja kedengaran. Jadi ketika saya memulai itu canggung juga. Akhirnya tidak terasa saya bahasa Bugis menghadapi dengan calon Kapolri waktu itu Pak Idam Aziz. Tetapi dijawab juga dengan bahasa Bugis. Nah itu. Jadi, mungkin karena saya dari Bugis. Kesannya mendalam. Kesannya mendalam. Nah persoalannya saya orang desa. Saya sekarang berada di kota. Nah saya dilahirkan di desa yang memang sangat terpencil di Kabupaten Sopeng. Tetapi seiring berjalannya waktu Pak Arsyad, saya ada di Jakarta, saya banyak membaca berita-berita. Sekarang ini kita bisa menggenggam dunia. Dunia kita bisa genggam di handphone kita. Ada apa-apa terjadi, kita lihat berita-berita yang ada. Buka fajar.com, ya kan? Untuk case Sulsel, Anda sering jadikan rujukan media apa? Ya, tentu saya kan dari aktivis selalu melihat wajah saya di Fajar, ya kan? Beberapa media-media lokal yang ada di daerah sini, Tribun apa semua, Berita Kota, UPEX, semuanya. Tetapi yang sering muncul di wajah saya waktu aktivis itu adalah Fajar, ya kan? Kebetulan saya peliputnya sebenarnya. Peliputnya ada saudara, gitu kan? Waktu itu, dan hari ini kita bertemu dalam keadaan saya sudah kira-kira agak gendut sedikit mungkin. Dulu kurus sekali kan? Sama-sama. Ya. Saya tarik lagi ke Sulsel. Beberapa komentar Anda di Komisi 3 itu mengagetkan banyak pihak, termasuk ketika menyoroti Kejaksaan Tinggi Sulsel. Ya. Begitu juga dengan tenaga kerja asing, Ya. dan terakhir juga soal Bukopin. Ya. Saya stressing ke Kejaksaan Tinggi. Targetnya dari komentar itu, apakah Anda gemes dengan penegakan hukum di Sulsel atau seperti apa? Jadi di Komisi 3 itu banyak laporan masuk dari Sulawesi Selatan. Saya melihatnya bahwa ada beberapa kasus yang jalan di tempat. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa Agung untuk menegur Kejati yang ada di Sulawesi Selatan. Walau saya pahami bahwa Kejati Sulawesi Selatan ini adalah teman saya, Pak Firdaus itu kawan saya. Tetapi kawan kita secara badan, tetapi soal tugas kita harus saling menempatkan diri. Saya melakukan pengawasan, tugas saya sebagai anggota DPR Komisi 3, pengawasan terhadap mitra kerja. Mitra kerja saya adalah kejaksaan di seluruh Indonesia. Ketika ada laporan-laporan masuk, saya tegur kadang-kadang. Saya telepon beliau dan beliau termasuk rajin mengangkat telepon, rajin membalas WA. Nah, ketika saya gemesnya satu masalah yang mestinya diangkat, lalu kadang-kadang jalan di tempat, itulah yang membuat saya kadang-kadang melaporkan ke Kejaksaan Agung. Tetapi pada prinsipnya Pak Kejati sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Adapun menyangkut masalah agak lambat sedikit, saya kira saya sudah mendengarkan alasannya memang karena banyaknya masalah yang ditangani. Nah, saya kira kita harus memang sedikit bersabar untuk itu. Ya, saya kira kalau soal kejaksaan seperti itu. Soal tenaga asing yang ada di Sultra memang pernah saya menyorotinya karena ini berkaitan dengan situasi COVID waktu itu yang mengkhawatirkan kita lockdown di Indonesia ini di beberapa wilayah, kira-kira begitulah modelnya, walaupun dikatakan sebagian orang lockdown setengah, gitu kan, tetapi ada asing masuk, kira-kira begitu. Tetapi berikut pemerintah mengecualikan untuk proyek strategis itu bisa masuk dalam. Nah, itulah yang saya kritik waktu itu, bahwa jangan mengedepankan pembangunan dibanding dengan nyawa manusia. Tapi ini kalimat saya untuk berlaku kepada seluruh Indonesia sebetulnya, Pak Arsyad itu. Oke, saya pertajam lagi di Sulsel. Ada dua persoalan besar yang dihadapi Sulsel saat ini. Pertama adalah bencana alam. Dugaannya akibat kerusakan atau pengrusakan di daerah hulu, katakanlah pembalakan liar dan sebagainya. Itu sudah berdampak pada banjir bandang di Bantaeng, kemudian banjir bandang di Masamba, yang sampai hari ini sebagian besar pengungsi masih di lokasi. Terus yang kedua adalah penggunaan dana COVID yang tidak tepat sasaran. Untuk dana COVID ini dan bencana alam, kedua-duanya sudah dalam penyelidikan Polda Sulsel. Anda sebagai anggota Komisi 3 dari Sulsel, apakah akan memantau
kasus ini dari posisi Anda sebagai anggota DPR RI di Komisi 3? Saya selalu memantau Pak Arsyad, dan saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan di Polda Sulawesi Selatan yang sudah melakukan lidik terhadap masalah ini. Pertama, dugaan terjadinya pembalakan liar atau sebuah tempat di hulu, ini memang harus saya himbau juga memang kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan ini, karena menyangkut wilayahnya, untuk melakukan kira-kira penyelidikan yang lebih serius terhadap pihak-pihak yang kira-kira terkait. Jangan ragu polisi, seret orang-orang yang melakukan pelanggaran di sana. Kalau memang ada dugaan terjadinya tindak pidana atas perlakuan itu, saya menghimbau kepada kepolisian daerah Sulawesi Selatan untuk segera mengangkat kasus ini dan mencari pihak-pihak kira-kira siapa yang terlibat. Saya sangat memberi apresiasi itu. Tidak bisa dibiarkan pohon-pohon ditebang, lalu ada yang kaya raya, tetapi masyarakat terancam nyawanya di bawah. Ini kan harus ada namanya, kira-kira ada dipelajari dulu, studi kelayakannya kira-kira. Bisa enggak studi kelayakannya ini menanam pohon sekian, dengan umur sekian bisa ditebang misalnya, atau memang tidak perlu ditebang di situ. Jangan dijadikan sebagai kira-kira areal yang bisa tanam tebang sehingga bisa merusak daerah di sana, sehingga bisa mengakibatkan banjir. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua, soal COVID, dana COVID yang diduga disalahgunakan. Saya juga bukan hanya di Sulawesi Selatan, kita melakukan pemantauan di seluruh Indonesia. Dan kita himbau kepada Kapolri dan khususnya kepada Kapolda Sulawesi Selatan, Pak Mas Guntur, saya kira jalan terus. Jika memang indikator kuat adanya dugaan orang yang menyalahgunakan wewenang terhadap dana COVID ini, jangan kasih ampun. Nggak bisa, nyawa taruhannya di sana. Di lain sisi ada orang yang memperkaya dirinya, ada orang yang bermain-main dengan harga-harga tertentu. Nggak boleh dibiarkan seperti itu. Saya memberi apresiasi kepada kepolisian di sini untuk melanjutkan kasus-kasus atau dugaan-dugaan terjadinya praktek-praktek korupsi seperti itu modelnya. Ini soal nyawa masalahnya. Ya, kalau dikatakan saya terlalu bersemangat untuk memberikan harapan kepada Kapolda, itu karena diakibatkan rasa kemanusiaan kita muncul ini Pak Arsyad. Oke. Ya. Mungkin yang terakhir, sebagai ada titipan atau harapan khusus terkait dengan perbaikan Sulsel di semua lini ke depan. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur bersama seluruh jajaran pemerintahan kabupaten kota yang telah melakukan akhir-akhir ini secara serius menangani COVID-19, karena ini adalah pandemi yang melanda dunia, termasuk Indonesia ada di dalamnya, dan ini sangat mematikan. Sudah mampu melakukan fungsi-fungsinya yang ada di bawah, sehingga hampir semua daerah yang tadinya besar sudah mulai diredam. Dan sekarang ini kita konsentrasi di provinsi, di Kota Makassar. Ya, semoga di waktu-waktu mendatang ini COVID-19 yang ada di sini sudah bisa diminimalkan dengan bahu-membahu semua stakeholder yang ada di bawah. Yang kedua, kepada kepolisian Republik Indonesia yang ada di Sulawesi Selatan ini, saya memberikan juga apresiasi. Saya lihat aktif turun sampai di seluruh polres-polres dan polres-polres Sopeng, Wajo dan semuanya sampai di sana, sampai di Bulukumba sana, benar-benar aktif melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan. Saya betul-betul menyaksikan, termasuk kelompok ibu-ibu bayangkarinya di semua polres. Saya angkat jempol semuanya, benar-benar merinding bulu-bulu saya kalau saya melihat semua video-videonya. Itulah harapan kita, bahu-membahu semuanya untuk itu. Saya juga mengucapkan terima kasih dan bangga kepada TNI dengan seluruh kodim-kodim yang ada di seluruh kabupaten-kabupaten, benar-benar bahu-membahu antara Polri, TNI dengan seluruh tokoh-tokoh pemerintah yang ada di wilayah masing-masing. Benar-benar Forkopimda ini bergerak secara simultan untuk menghadapi masalah pandemi ini. Terakhir dari saya berharap setelah pandemi ini berlalu, semoga pemulihan ekonomi kita semakin cepat untuk dipulihkan dengan cara bahu-membahu semuanya untuk mengangkat taraf ekonomi kita ini menjadi hidup kembali, karena itu tidak gampang sekali, karena itulah tantangan kita semuanya untuk membawa perekonomian kita secara baik ke depan. Saya kira itu Pak Arsyad. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Fajar pada kesempatan ini yang telah mengundang saya. Iya,
Oke, terima kasih Bung Supri sudah bersama kami di program Talking News, sebuah program unggulan dari Harian Fajar yang mendapat respon dari publik cukup bagus. Sekali Program lagi, Talking News Fajar. Saya ucapkan terima kasih banyak semuanya, para kru-kru semuanya. Semangat terus bekerja. Insya Allah program ini Talking News Fajar akan berkembang pesat dan bisa dilihat dunia. terima kasih. Terima kasih banyak. Salam Corona.